Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Andini dari kelas PGNIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Al-Quran dan kemukjizatannya pada mata kuliah Ilmu Tauhid. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan pada video ini. Yang pertama, mulai dari pengertian Al-Quran, dan yang kedua, kemukjizatan Al-Quran, dan yang ketiga, pokok-pokok ajaran Al-Quran, dan yang terakhir yaitu makasidul Al-Quran. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan pokok dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan sebagai wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran merupakan salah satu kitab yang mempunyai sejarah panjang yang dimiliki oleh umat Islam dan sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Al-Quran yang secara harfiah berarti bacaan sempurna, merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal membaca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim, bacaan sempurna lagi mulia itu. Al-Quran adalah mukjizat Islam yang abadi, di mana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya. Al-Quran dalam kajian usul fikih merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan, dan menurut istilah usul fikih, Al-Quran berarti kalam atau perkataan Allah yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tempatnya di Gua Hiro pada tahun 611 Masehi, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi, dalam jarak waktu kurang lebih 22 tahun beberapa bulan. Ayat pertama diturunkan adalah ayat 1 sampai dengan ayat 5 surat Al-Alaq. Sedangkan ayat yang terakhir diturunkan, ulama berbeda pendapat, dan dari sekian pendapat ulama, pendapat yang dipilih oleh Jalaluddin As-Suyuti, seorang ahli ilmu Al-Quran, dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran yang dinukilnya dari Ibnu Abbas adalah ayat 281 surat Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wattaqu yauma turja'una fihi ilallah Thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun, yang artinya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Menurut Jalaluddin As-Suyuti, setelah ayat ini diturunkan, Rasulullah masih hidup 9 malam kemudian beliau wafat pada hari Senin tanggal 3 bulan Rabiul Awal. Dengan turunnya ayat tersebut berarti berakhirlah turunnya wahyu. Al-Quran turun dalam 2 periode, yaitu yang pertama, periode Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dan ayat yang diturunkan pada periode ini dikenal dengan ayat-ayat Makkiyah. Dan periode kedua setelah Rasulullah hijrah ke Madinah yang dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah pada umumnya yang menjadi inti pembicaraannya adalah tentang masalah-masalah keyakinan atau akidah, dalam rangka meluruskan keyakinan umat di masa jahiliyah dan menanamkan ajaran tauhid. Mengapa masalah akidah yang harus lebih dulu ditanamkan? Karena tanpa itu syariat Islam belum akan diterima oleh umat. Misalnya dalam firman Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim,
fa'buduni wa ma arsalna min qablika mir rusulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Kemudian kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat dalam bahasa Arab, yaitu mukjizah, adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Secara etimologi, kata mukjizat berasal dari kata bahasa Arab yang berarti melemahkan, dari kata ajaza atau lemah, yu'jizu, i'jazan, atau kata kerja transitif yang artinya melemahkan, memperlemah, atau menetapkan kelemahan, atau kata ajaza yu'jizu i'jazan yang artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Dalam akidah Islam, mukjizat dimaknakan sebagai suatu peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan yang digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seorang nabi atau kerasulan seorang rasul, sekaligus melemahkan lawan-lawan atau musuh-musuh yang meragukan kebenarannya. Pengertian ini terkait dengan kehadiran seorang nabi atau rasul. Rasul di dalam menyampaikan ajarannya seringkali mendapatkan pertentangan dari masyarakatnya. Misalnya, ajarannya dianggap obrolan bohong atau dusta, bahkan seringkali dianggap sebagai tipu daya atau sihir. Oleh karenanya, untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan tersebut sekaligus untuk melemahkan tuduhan para penentangnya, maka para nabi dan rasul diberi kelebihan berupa peristiwa besar yang luar biasa yang disebut dengan mukjizat. Adapun segi-segi kemukjizatan Al-Quran, yang pertama yaitu mulai dari gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran banyak membuat orang Arab saat itu kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak manusia masuk Islam. Bahkan Umar bin Khattab pun, yang mulanya dikenal sebagai seorang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW, bahkan berusaha untuk membunuhnya, ternyata masuk Islam dan beriman kepada kerasulan Muhammad hanya karena mendengar petikan ayat-ayat Al-Quran. Susunan Al-Quran tidak dapat disamai oleh karya sebaik apapun. Al-Quran mencapai tingkat tertinggi dari segi keindahan bahasanya, sehingga membuat kagum bukan saja orang-orang mukmin, tetapi juga orang-orang kafir. Berbagai riwayat menyatakan bahwa tokoh-tokoh kaum musyrik sering secara sembunyi-sembunyi berupaya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslim. Kaum muslimin di samping mengagumi keindahan bahasa Al-Quran, juga mengagumi kandungannya, serta meyakini bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian, poin yang kedua yaitu susunan kalimat. Dalam susunan kalimat Al-Quran, kendatipun Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, uslub atau style, susunan bahasanya sangat jauh berbeda. Uslub bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan dua yang lainnya. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah. Di dalam uslub tersebut terkandung nilai-nilai istimewa dan tidak akan pernah ada pada ucapan manusia. Misalnya, banyak ayat yang mengandung tasbih atau penyerupaan yang disusun dalam bentuk yang sangat indah lagi mempesona, jauh lebih indah daripada apa yang dibuat oleh penyair dan sastrawan. Kemudian pokok-pokok ajaran Al-Quran. Yang pertama yaitu akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang wajib diyakini oleh setiap orang. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu yang tidak pernah tidur dan tidak beranak. Yang kedua yaitu ibadah. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ibadah dasar dalam ajaran agama Islam yakni seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, membayar zakat,
puasa di bulan suci Ramadan, dan beribadah pergi haji bagi yang telah mampu menjalankannya. Dan yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau tercela. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang keempat adalah hukum-hukum. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukuman pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Hukum dalam Islam berdasarkan Al-Quran ada beberapa macam, seperti jinayat, muamalat, munaqat, faraid, dan jihad. Kemudian yang kelima yaitu takzir atau peringatan. Tazkir adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah berupa siksa neraka. Tazkir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya dengan balasan berupa nikmat surga. Di samping itu, ada juga gambaran yang menyenangkan di dalam Al-Quran atau disebut targhib, dan kebalikannya, gambaran yang menakutkan dengan istilah lain yaitu tarhib. Kemudian yang keenam, sejarah atau kisah. Sejarah atau kisah adalah cerita mengenai orang-orang yang terdahulu, baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada Allah. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebaiknya kita mengambil pelajaran yang baik-baik dari sejarah masa lalu. Kemudian yang terakhir yaitu dorongan untuk berpikir. Di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang mengulas suatu bahasa yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta. Kemudian yaitu yang terakhir, maqasidul Al-Quran. Maqasidul Al-Quran adalah istilah yang digunakan ulama untuk menggali maksud-maksud Allah menurunkan Al-Quran kepada seluruh manusia. Kajian Maqasid Al-Quran belum menjadi disiplin ilmu tersendiri di kalangan para ulama klasik maupun kontemporer. Walau demikian, term istilah Maqasid Al-Quran terdapat bertebaran dijumpai di dalam karya-karya karangan ulama. Di antara ulama klasik misalnya, Abu Hamid Al-Ghazali dalam karyanya Jawahir Al-Quran. Menurut beliau, bahwa puncak tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah menyeru hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Menurut Izzuddin Abdul Al-Salam, Mu'jam Maqasid Al-Quran huwa al-amr bi ihtisab al-masali wa asbabiha wa al-jazru an iktisab al-mawasid wa asabiha, atau inti dari maqasid Al-Quran adalah segala perintah Allah yang mengusahakan segala kemaslahatan manusia dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemaslahatan, serta larangan yang mengusahakan mencegah segala kerusakan-kerusakan serta sebab-sebabnya. Begitu pula Al-Razi mengatakan, maqasid Al-Quran atau tujuan pokok Al-Quran adalah tauhid atau menegaskan Allah, ahkam al-syari'iyah atau hukum-hukum al-syari'ah, awal ma'ad atau keadaan hari akhir. Di kalangan kontemporer terdapat takrif atau definisi istilah maqasid Al-Quran. Di antaranya Ibnu Asyur mengatakan maqsad al-a'la minhu islah ahwal al-fardiyah wa al-jamaiyah wa al-maniyah, atau tujuan-tujuan pokok Al-Quran adalah memperbaiki keadaan individu, masyarakat, dan peradaban manusia. Sedangkan menurut Rashid Ridho mengatakan, maqasid Al-Quran adalah memperbaiki individu manusia, komunitas, kaum, serta membimbing mereka ke jalan yang benar, dan merealisasikan kesatuan, persaudaraan di antara manusia, mengembangkan potensi akal mereka, dan membersihkan jiwa mereka. Begitu pula Abdul Al-Karim Al-Hamidi secara gamblang mendefinisikan istilah maqasid Al-Quran, yaitu maqasid Al-Quran yaitu tujuan-tujuan yang diturunkan Al-Quran untuk merealisasikan kemaslahatan hamba-hamba Allah.
Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.